Inna ad-dina 'indallahil Islam. Eh, Sebelumnya saya mau nanyakan dulu nih. Ya, Saya orangnya nggak terlalu apa ya, kalau dibilang pakai ayat bab di Alkitab saya nggak terlalu hafal banget. oke, Tapi nggak saya ingat, masalah. Nanti kita bantu nanti mencarikan dalilnya agar kita tidak ya dibilang kalau memfitnah ayat suci orang lain. iya benar. Tapi saya nggak terlalu hafal ya. Saya tekankan di awal ini saya nggak terlalu Iya, ya. tekan. Tidak masalah, tidak masalah. Menghafal. Oke. Sebelumnya saya mau nanyakan Uni, ada beberapa pertanyaan saya. Kan Boleh? saya ikut terus live-nya Uni. Saya mau nanya nih, Ya. kan seringkali Uni saya dengar atau saya lihat Uni sering banget menghafal atau membaca Alkitabnya orang Kristen. Bukan cuman Benar kitab kan? orang Kristen sih, kitab Iya, iya, iya. orang Yahudi juga, ya. Tapi saya menarik di sini, saya ambil aja yang Kristen ya Uni. Ya. Ya, oke. Saya mau tanya ini ya, apa yang mendasar atau dorongan apa kira-kira Ibu sampai semenghafal itu, mengalahkan saya ya, saya orang Kristen aja nggak hafal gitu. Apa yang kira-kira Ibu sampai eh, mendorong sampai Ibu tuh mau menghafal atau mau mempelajari atau membaca Alkitab? Itu aja. Oke. Mungkin bisa Pertama, ditanggapi dulu. di awal adalah kami umat Islam memang terbiasa melafazkan mengulang-ulang bacaan kitab suci kami. Itu dulu ya. Ayat-ayat pendek, ayat-ayat panjang, bagi kami itu memang sudah menjadi kebiasaan, itu dulu. Kemudian ketika kami mulai ada saya di sini kan apa namanya, ada tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam ya, dari teman-teman non muslim mengatakan bahwa Rasul kami begini, Rasul kami begitu. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana sih teman-teman saya ini yang menuduh Islam ada agama bahwa poligami itu sebenarnya perbuatan zina dan begitu begini. Saya ingin tahu ada apa sih di keyakinan mereka sehingga mereka berkata seperti itu. Lalu saya pelajari. Kemudian ketika saya membaca, mohon maaf di awal itu saya sudah mulai merasa ayat-ayat yang menurut saya unik itu akan teringat selalu di otak saya. Kenapa? Karena contoh, saya kan coba untuk perbandingkan kenapa saya bisa mengingat-ingat. Ya bagaimana saya tidak ingat ketika ada kejadian-kejadian yang menurut saya unik, di mana contoh kayak kejadian bahwa Tuhan mengatakan bahwa kepada seluruh hewan yang melata di dunia maupun dimanapun hewan itu makanannya adalah daun-daunan. Itu ada di dalam kitab Kejadian 1 pasal keberapa? 30 kalau tidak salah. Nah, itu kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-30. Tuhan mengatakan kalau tidak salah ya, kata Tuhan, semua hewan-hewan akan memakan daun. Saya pikir gini, apa Tuhan lupa kalau buaya itu nggak vegetarian? Kan unik. Maksudnya kan lucu, mengasah otak saya berpikir. Masa Tuhan bilang semua pohon-pohon, semua daun hijau akan bisa dimakan sama hewan. Lah, singa apa kabar? Singa kan nggak vegetarian. Harimau gimana nasibnya? Dia kan nggak vegetarian. Terus juga katanya bahwa di dalam kitab Anda juga, di dalam kitab Kejadian dikatakan semua pohon yang menumbuhkan biji, buahnya berbiji, itu akan menjadi makanan manusia. Di situ lagi saya otak saya langsung nyantol lagi satu ayat. Sejak kapan kita makan pohon, kan gitu, ya kan? Artinya begini, ketika ada ayat yang saya baca menurut saya unik, itu akan melekat di otak saya. Saya akan ulang-ulangi loh. Saya akan coba untuk pelajari, saya cari tahu bagaimana sih eksegesenya atau penafsirannya menurut teman-teman Kristen, kan gitu ya. Karena saya mencari tahu, akhirnya saya ingat semua gitu, di otak saya nyantol gitu. Mungkin gitu. Kalau dibilang motivasinya apa, tentu saya ingin mencari tahu bahwa saya sangat percaya Nabi Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah, utusan Allah, dimuliakan Allah. Saya ingin mencari persamaannya di mana dan di mana kita berpisah. Dan saya menemukan ternyata kita bersama di Bentar, mana. bentar ini. Mencari tahu Yesus sebagai hamba Allah atau utusan Tuhan gitu. Bukan. Saya mencari tahu siapa sih Yesus di Alkitab gitu loh. Yesus ini siapa sih di Alkitab? Menurut dia sendiri dia siapa? Menurut Alkitab dia siapa gitu loh. Jadi saya ingin tahu nih Yesus nih siapa sih orangnya, sosoknya apa? Karena kalau di Yahudi mungkin Anda belum tahu,
Yesus sendiri bukan orang yang baik menurut orang Yahudi. Nah, itu kan perspektif Yahudi nih. Perspektif Alkitab Kristen gimana gitu. Saya telusuri kitab Kristen itu ternyata ada banyak kanonisasi. Kanonisasi ini kan manuskrip-manuskrip yang kayak Sinaiticus, Vatikanus, ternyata banyak. Kemudian ternyata Taurah juga ada beberapa macam. Taurah itu Taurah Samaritan, Taurah yang bahasa Yunani Septuaginta, bahasa Ibrani teks Ibraninya. Saya telusuri semua pada akhirnya. Wah, akhirnya saya mengetahui banyak hal gitu kan, Masya Allah. Dan karena hal itu menurut saya unik, tidak pernah selama ini terbayangkan di otak saya, nyantol di otak gitu. Ayat-ayat yang kayak mohon maaf ya, kayak Tuhan bergulat dengan Yakub, terus Tuhan kalah karena Yakub telah mengalahkan Tuhan atau manusia itu gitu kan, yang katanya adalah Tuhan. Kemudian ayat-ayat di mana ya ayat-ayat unik lah kayak Ohola dan Oholiba. Jadi ingat di Ngerti, otak. ngerti. Ya Oke, gitu ngerti. gitu. Jadi saya juga nggak banyak waktu ya Unik. Ya. Saya tinggal nunggu jawaban Uni yang to the point aja lah. Jangan Silakan. terlalu banyak ya. Gua ditanya boleh nggak? Enggak ya? Bentar ya, bentar. Ya udah. Saya fokus lebih ke Uni. Pengen curhat juga. Boleh. Fokus ke Uni. Jadi di sini saya mau simpulkan Uni. Berarti Uni membaca Alkitabnya orang lain, lebih khususnya Alkitabnya orang Katolik, hanya di bagian-bagian yang Uni merasa unik, bukan Enggak, semuanya. semua. Jadi gini, kan tadi ditanya kenapa Uni bisa hafal kan gitu. Pertanyaannya, Iya. kalau kenapa motivasinya kan udah saya kasih tahu motivasinya apa? Motivasinya ingin mencari tahu di mana kita bersama, di mana kita berpisah. Kemudian saya ingin tahu apa sih yang diimani oleh teman-teman Kristen. Lalu kenapa ditanya kenapa saya bisa agak ingat, baru saya kasih tahu karena ada ayat-ayat unik di dalamnya gitu loh. Iya. Berarti kesimpulannya secara keseluruhannya Ibu udah membaca Alkitabnya orang Kristen dari Kejadian sampai dengan sampai selesainya. Ya, Wah, kitab Wahyu ada beberapa yang Ya. ayat yang yang suka saya baca itu kitab Yesaya karena kebetulan kitab Yesaya kan kitab yang paling banyak ditemukan di Gua Qumran ya, di Dead Sea Scroll, dan ternyata di situ banyak sekali nubuatan-nubuatan banyak banget di Yesaya. Terus saya juga suka ayat kitab ini, kitab satu lagi selain Yesaya ya, Mazmur. Saya suka Mazmur gitu kan. Jadi akhirnya ada yang saya sukai. Maksudnya ketika saya baca tuh kan ada beberapa ayat-ayat tuh, ada yang saya sukai pada akhirnya gitu. Dan itu yang paling sering saya baca berulang-ulang gitu. Oke, baik, Bu. Saya lanjut ke Ya, lanjut saja ke topik Intinya, kita. Itu sudah ketuhanannya. interogasi saya. Ya. Ya. Terima kasih ya, Uni. Saya lanjut Ya. ke topik ketuhanan tadi ya. Nah, saya mau menjelaskan ketuhanan orang Katolik dulu ya. Nanti baru saya nanyakan ke Uni. Ya. Nah, saya menyimpulkan secara keseluruhan aja yang ketuhanan orang Katolik. Ini menurut saya ya, Uni, bukan menurut yang lain. Saya nggak mau Uni membandingkan tanggapan saya dengan tanggapan orang-orang Kristen yang lain. Oke, silakan. Saya Ya. kasih waktu 2 menit ya. 2 menit dari Ya. sekarang. Oke, ketuhanan agama Kristen, khususnya agama Katolik yang menurut saya adalah Allah. Dan Allah itu terdiri dari yang biasa orang Kristen sebut dengan Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dan pada mengapa orang Kristen mengakui Yesus adalah Allah? Mengapa? Ada banyak hal. Selain Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Nah, yang pada intinya Yesus dikatakan Allah dan manusia yang Allah. Yang Allah, Yesus memberikan mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang melewati batas kemampuan manusia. Yesus sebagai manusia, Yesus dilahirkan dan hampir dari keseluruhan pribadinya Yesus sama seperti manusia lain. Tolong bantuin dulu. Saya rasa penjelasan saya untuk ketuhanan itu. Oke. Sebenarnya Mungkin- gini, oke.
Saya tanggapi. Bisa diulang? Oke. Sebenarnya tidak masalah bagi kami umat Islam, kalian mau mengatakan Yesus adalah Allah atau siapapun itu sebenarnya tidak masalah bagi kami. Tetapi Iya, kami iya. umat Islam, apapun kami tuh umat yang paling simpel seperti yang dikatakan Kores. Ada dalil kami imani, nggak ada ya udah kami nggak imani begitu. Karena memang kami terbiasa untuk itu, segala sesuatu itu berdasar gitu. Nah, mungkin tentang Yesus. Saya akan lebih percaya siapa Yesus menurut Yesus. Karena kalau siapa Yesus menurut banyak orang Yahudi bilang Yesus anak hasil zina, ya kan? Masa saya percaya sama Iya. orang Yahudi? Nggak mungkin. Kata orang Kristen Yesus adalah Tuhan. Nah, saya juga harus menguji itu. Saya harus tanya dong kepada Yesus, siapakah engkau Yesus? Nah, ternyata ketika saya membaca kitab Anda, saya menemukan beberapa ayat tentang pernyataan Yesus, tentang menunjukkan tentang dirinya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata, Bapakku dan Bapamu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya Yesus punya Bapa, punya Allah. Dan Bapanya Yesus juga Bapanya para murid-murid. Artinya Yesus menyamakan dirinya dengan murid. Kemudian di dalam Yohanes 8:54, Ilahku memuliakan aku, Allahku memuliakan aku, Bapakku memuliakan aku. Artinya dia diberi kemuliaan. Kalau seseorang yang sudah mulia dari awal, berarti dia yang memberi mulia. Tetapi Yesus kan diberi kemuliaan. Nah, artinya bagi saya masih dia di bawah Tuhan. Kemudian permintaan mereka akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Matius 18:19. Permintaan kalian, doa-doa kalian yang mengabulkan adalah Bapa yang di surga. Siapa yang bilang? Yesus. Matius 18:19. Tidak ada yang baik selain Allah. Markus 10 ayat 18. Hanya satu yang baik, turutilah perintahnya. Matius 19:17. Engkau harus menyembah Tuhanmu, kepadanya engkau berbakti. Matius 4:10. Hanya satu Rabbu, yaitu Matius 23:8. Tuhan Allah kita Esa. Markus 12:29. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Markus 12:32. Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa ya. Lukas 10:21. Allah yang Esa, Ulangan 4:35. Saya pakai dalil ya. Nah, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 dalil. Jadi saya berkenalan dengan Yesus menurut siapa Yesus bilang gitu. 11 dalil gitu. Silakan, terima kasih. Oke, 11 dalil ya. 11 dalil saya abaikan cukup beberapa dalil yang nanti mungkin saya ambil untuk membuktikan. Saya tanggapi ya. Nah, Silakan. di sini tadi awal ya Ibu mengatakan saya percaya Yesus. Saya ingin tahu dari kata Yesus. Nah, saya pribadi Bu dan beberapa orang-orang yang di atas saya, umurnya di atas saya, mereka aja nggak mengenal Yesus. Gitu. Hanya beberapa para murid dan beberapa orang-orang yang mungkin waktu itu. Nah, di Alkitab itu bukan Yesus sendiri yang dengan mukjizatnya atau dengan kealahannya langsung menerbitkan satu Alkitab dari Dia sendiri, bukan. Alkitab itu dirancang, dibuat oleh manusia-manusia atau para murid-muridnya. Kan di Alkitab itu menurut contoh Matius, Lukas, Yohanes sampai dengan beberapa orang yang waktu itu bersamaan sama Yesus. Jadi itu yang saya mau tanggapi di sini. Yesus tidak pernah memberikan sebuah bukti bahwa Dia itu menceritakan kepribadiannya Dia gitu. Ya. Ya, artinya Dia tidak pernah memberikan bukti bahwa Dia Tuhan gitu. Bukan. Dia tidak pernah maksudnya Yesus tidak pernah menceritakan. Yang itu yang menceritakan adalah kisah-kisah para muridnya. Dan ada beberapa orang beberapa muridnya yang menulisnya gitu. Itu sih. Terus gimana menurut Umi? Ya, jadi begini, benar kata Anda. Jadi menurut Lukas di dalam kitab Lukas 1 pasal 1 ayat 1, banyak orang yang coba ingin membuat atau menyusun kitab ini, kata Lukas. Nah, aku menyelidikinya untukmu Theophilus, kata Lukas. Artinya benar kata Anda, kitab Lukas itu dibuat hasil penyelidikan
oleh Iya. ustaz. Ibarat kata tuh kayak wartawan ya, wartawan tuh nyari tahu tuh tentang sosok seseorang tuh. Contoh misal kayak orang yang udah hidup di zaman kapan gitu terus ditanya. Nah, ini dia kenapa kami tidak menjadi Kristen. Ini alasannya kenapa kami tidak menjadi Kristen ketika membaca kitab kalian walaupun kami percaya Yesus. Kenapa? Karena di dalam prinsip berkeyakinan umat Islam, informasi yang diterima itu harus tahu siapa yang menyampaikannya dan apakah dia melihat waktu itu, apakah yang menyampaikan kisah ini cuma 1-2 orang saja atau berapa orang. Ini yang disebut dengan apa? Hadis. Nah, jadi Rasulullah itu hidup pada masa beliau itu ada sekeliling beliau ada 10 orang sahabat. 10 orang sahabat menceritakan pada waktu beliau sedang sholat, beliau mengangkat tangannya. Nah, lalu kemudian diceritakan dari mulut ke mulut dengan cara hafalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, gini, an Nabi gini hadasana gitu atau akhbarana gitu dari Hanzalah bin Musa gini. Itu dihafalkan. Nah, hafalan inilah berkesinambungan. Hafalan ini sulit loh dirubah. Saya sudah berikan analogi ya. Kalau ada sebuah lagu, liriknya walaupun sudah tidak ada tertulis, orang tidak akan pernah bisa mengganti lirik itu karena orang tahu. Saya contohkan lagu balonku ada 5, itu sampai kapanpun akan tetap menjadi balonku ada 5. Kalau ada yang coba merubahnya Tuhanku ada 5, mati 1 tinggal, itu tetap orang tahu, oh nggak gitu liriknya. Begitulah Islam, kami mendapatkan informasi hadis 2000 hadis, 3000 hadis, 4000 hadis itu berdasarkan hafalan mulut ke mulut. Nah, kitab Anda berdasarkan penyelidikan. Bagaimana bisa kami menjadi Kristen sementara kami nggak yakin dengan keabsahan kitab ini? Lalu ketika kami membaca, oh ada kontradiksi di dalamnya. Kata Matius misalkannya, contoh Matius bilang, oh disalibnya tak jam sekian, jam 9. Oh kata Markus misal, oh disalibnya jam 12. Terus kata ini, oh Yesus makan minum cuka. Oh bilang gini, Yesus minum ini. Atau ada yang berbeda gitu tentang penjelasan-penjelasan. Sementara kalian percaya penulis kitab kalian adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus memberikan informasi yang berbeda-beda? Contoh ada hukum, jangan pergi membawa apapun, kata Yesus di ayat lain. Tongkat juga nggak boleh. Tiba-tiba di ayat lain tongkat boleh dibawa. Itu kan aneh menurut kami. Atau misal kayak Paulus, di ayat lain dia katakan temannya mendengar tapi tidak melihat, di ayat lain dikatakan temannya melihat tapi tidak mendengar. Artinya ada kontra. Lah bagaimana kami bisa percaya kesaksian orang-orang yang berbeda ini? Yang berbeda-beda juga banyak. Contoh silsilah Yesus itu kan berbeda gitu kan. Nah, jadi ini kenapa kami nggak jadi Kristen walaupun kami percaya kepada Yesus sebagai seorang utusan dan Rasul gitu, Mas Bang Ivan. Nah, kembali ke konsep ketuhanan, saya agak panjang. Konsep ketuhanan dalam Islam itu menjawabnya cuma pakai merem. Konsep ketuhanan apa? Tauhid, Tuhannya berapa? 1. Nggak ada satu-satu apa, nggak ada satu-satu aku sayang bunda, nggak ada, tetap 1 ya 1 gitu, nggak ada satu tafsiran lain gitu. Jadi gampang Islam itu. Di mana tertulisnya? Ada. Qul huwallahu ahad, ada tulisannya gitu. Jadi gampang Islam itu mah, nggak ribet gitu ya. Karena Tuhan nggak akan memperibet hambanya. Silakan Bang Ivan. Oke. Jangan berisik. Baik, saya tertarik ya. Ibu bilang, Uni bilang di agama Katolik, di agama Muslim hanya menghafal. Oh, berarti juga nggak langsung dari Muhammad ya, dari Nabi Muhammad ya, dari Allah ya. Berarti lewat para Nabi Muhammad dengan beberapa orang yang menghafal tadi ya. Benar kan? Bahaya kalau dari Allah langsung. Saya bisa jadi nabi dong kalau Allah langsung ngasih informasi ke saya. Gimana sih Bang? Jadi gini ya Bang ya. Jadi gini. Maksudnya jadi gini, semua orang jadi nabi dong. Kalau dari Allah semuanya gimana sih Bang? Jadi gini Bang, saya kasih tahu ya. Enggak, saya jelaskan aja. Abang mudah-mudahan nggak bingung. Saya coba untuk segamblang mungkin. Jadi informasi yang kami terima saat ini itu bisa kami yakini benar. Kenapa? Yang pertama, yang memberitahu informasi itu orangnya jelas. Siapa dia? Hidup bersama Rasulullah. Tunggu dulu, selesai dulu ya.
Nah, dari sahabat Rasulullah ini turun ke tabi'in. Tabi'in artinya adalah orang-orang setelah khalifah, sahabat Rasulullah wafat, ada lagi setelahnya. Setelahnya ada lagi fase masa-masa, itu masa-masa sampailah kepada ulama, kepada kami. Nah, di zaman dulu aja tuh ya Al-Qur'an udah dituliskan. Nah, kemudian Imam Bukhari 200 atau berapa tahun setelah Rasulullah wafat mengumpulkan semua hadis itu, dicari tahu nih. Ini yang ngasih tahu siapa? Yang tahu berapa orang yang di sini, isinya sama apa enggak? Terus kemudian ini waktu itu Rasulullah lagi ngapain, coba ditanya semua orang tuh, berapa orang tuh, berapa orang yang tahu hadis ini, itu dijelaskan semua. Masa ada cerita nih, misal kita bertiga lagi ngintip, ada orang misalkannya lagi nyolong mangga, kita bertiga loh ya, kita bertiga sama-sama jadi saksi, pasti pernyataan kita sama, itu ada maling mangga, pasti kita bilang gitu. Lalu kayak si Kores menyampaikan ke orang lain, abang juga menyampaikan ke orang lain, saya juga menyampaikan ke orang lain, kata-katanya sama, ada orang maling mangga. Nah, nanti sampai di tempat orang lain itu akan disebarkan kemana-mana. Nah, informasi ini akurat terjaga karena berdasarkan hafalan. Saya bilang tadi ya, kalau sudah dihafal, bukan cerita kayak gibah, bang. Abang tahu kan gibah? Gibah itu cerita ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Kalau ini enggak, ini dihafalkan. Lafaznya saja dihafalkan. Contoh misalkannya kayak Al-Quran tuh dihafalkan, bang, makanya bisa terjaga sampai sekarang. Sama hadis juga dihafalkan, ada penghafal hadis, satu orang bisa hafal 2000 hadis. Siapa dia? Sayyidah Aisyah, sampai ke sahabat lagi ada gitu loh bang. Jadi terjaga karena memang terhafalkan gitu. Ada loh orang bang yang hafal lirik sampai 200 lirik, satu orang lirik lagu ya, ada loh, apalagi hadis gitu. Gimana bang? Silakan bang. Silakan. Nah, oke. Tadi kan berarti saya simpulkan di sini agama Muslim Al-Qur'annya diwariskan melalui penghafalan oleh beberapa Rasulullah. Ya? Nggak beberapa Rasulullah bang. Rasul itu cuma satu orang, Nabi Muhammad bang. Ya, okay. Jadi gini ya bang, tak ajarin ya bang ya. Ketika Rasulullah dapat wahyu dari malaikat Jibril, dari apapun, ketika beliau mungkin dapat langsung ditanamkan ke hati beliau oleh Allah, beliau lafazkanlah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu surat misalnya turun satu surat nih. Nanti beliau ulangi lagi ke sahabat. Sahabat berlomba-lomba menghafalkannya, bang. Itu dihafalin tuh berlomba-lomba. Gimana nggak coba berlomba-lomba? Jangankan menghafal Al-Quran bang, mati aja mereka berlomba-lomba menyelamatkan Rasulullah. Apalagi cuma menghafalkan Al-Quran bang. Pasti mereka bangga pada saat itu. Mati aja mereka bangga loh, mati membela Rasulullah. Gitu imannya orang sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, jadi pada akhirnya mereka menghafalkan. Setelah dihafalkan, diturunkan lagi ke anak cucunya. Nah, anak saya dari kecil udah mulai tuh saya ajarin. Ayo nak, Al-Fatihah nak, sampai sekarang mereka terbiasa baca Al-Fatihah. Tambah lagi surat lain nak, akhirnya sampai di full 30 juz. Terjaga bang Al-Quran itu. Begitu kira-kira bang. Ya lanjut bang. Oke. Konsep ketuhanan bang, kembali ke konsep ketuhanan. Uni nggak tanya balik. Ya. Bentar, saya tanyakan. Yang tadi kan melalui penghafalan, adakah dalil atau suatu pembuktian yang menurut menurut Uni yang menyatakan melalui penghafalan itu tidak ada yang lupa atau tidak ada yang keliru atau tidak ada yang salah? Ya faktanya sekarang kan nggak ada yang beda-beda bang. Surah Al-Fatihahnya tetap sama semua, Qul huwallahu ahadnya semua sama. Kalau ada beda-beda udah gontok-gontokan lah kami. Lu salah bacaan lu. Masa lu baca kayak gitu ya? Seluruh dunia sekarang semuanya sama bang. Gimana sih bang? Orang semua. Masa ya bang ya, orang Afrika tuh bahasa Al-Fatihahnya sama. Saya di Indonesia sama, di Thailand sama, di Filipina sama. Kalau saya bayangin ya tuh ribuan tahun tuh kesana seandainya ada yang satu orang salah, udah bersalahan semua bang. Kami gontok-gontokan. Saya tanya lagi sama abang gimana bisa percaya kalau kitab abang itu adalah benar-benar saksi yang melihat Yesus, atau bisa dipercaya kitab abang itu? Karena kan banyak kontradiksi nih bang di dalam kitab abang. Gimana tuh bang? Secara akademisi. Ya, secara ilmiah gitu bang.
Oke, saya tanggapi ya. Saya jawab Ya. dulu, tapi nanti Ibu tanggapi setelah saya tanggapi. Ibu Ya punya kan pertanyaan. gantian. Tadi saya udah ditanya, saya jawab. Gantian Saya dong. tanggapi. Ya, saya tanggapi. Sebelum saya tanggapi, saya mau menanyakan mengapa Al-Quran itu tidak bisa, bahasa Arabnya tidak bisa diterjemahkan ke negara-negara tersebut dengan bahasa-bahasanya di Siapa negara-negara tersebut. bilang? Bisa kali, kan udah ada terjemahan di mana-mana. Tapi yang namanya terjemahan tetap terjemahan, bukan Al-Quran. Al-Quran itu tetap bahasa aslinya. Kenapa? Bisa. Karena ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa baru, kan bahasa Indonesia ini kan bahasa baru muncul nih. Kan ribuan tahun lalu kan lebih dulu bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani tuh. Bahasa Indonesia ini kan banyak menyerap bahasa-bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, ya kan? Otomatis kan bahasa baru. Bukan bahasa Arab Al-Quran yang menyesuaikan diri, Bang. Yang ada di Indonesia ini harus mencari padanan katanya yang pas agar orang-orang yang dari Indonesia ini paham sebagaimana orang-orang terdahulu paham. Makanya kami memakai tafsir. Nah, contoh gini nih, Bang. Contoh nih saya kasih simple. Saya bikin buku nih, bikin buku. Di situ saya menulis, saya sangat lelah menegakkan benang saya sama Kores deh, saya bikin curhat tuh. Kamu adalah orang yang suka sekali menegakkan benang basah. Saya bikin tuh sebuah narasi, ya. Kores, kamu menegakkan benang basah. Tiba-tiba narasi yang saya bikin ketemu sama orang Rusia, ya, ketemu sama orang Rusia tuh, satu keping ya, ketemu sama Rusia, diterjemahkan sama Rusia. Yang menerjemahkan Rusia ini belum tentu ngerti gramatikal bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia tulis, kamu menegakkan benang basah. Dia bilang apa? Ini orang dukun. Kenapa nih orang dukun? Benang basah aja diberdiriin sama dia gitu. Padahal dia nggak tahu kalau benang basah itu adalah majas, di sini istilah gitu, ya kan? Nah, jadi harus mengerti kaidah, Bang, ketika menerjemahkan bahasa kitab suci. Kalau diterjemahkan begitu saja terus dipahami dengan terjemahan, ya bisa sesat lah, Bang. Contoh, ketika di dalam kitab Abang contohnya kan, masa Tuhan bergumul dengan Yakub, Tuhan kalah. Abang percaya nggak gitu? Percaya nggak, Abang? Karena ada maknanya bukan begitu. Menurut Yahudi bukan begitu. Menurut Yahudi bukan Tuhan yang berantem sama Yakub terus Tuhan kalah, bukan. Tetapi itu malaikat. Tetapi kenapa dikatakan itu Tuhan? Karena malaikat membawa firman Tuhan. Karena di kitab Abang, barang siapa yang dia berfirman membawa firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Bukan makna harfiah, Bang, makna alegori, gitu loh. Nah, orang Yahudi pahamnya gitu. Makanya orang Yahudi nggak percaya kalau Tuhan itu berantem sama Yakub, Tuhan kalah. Nah, kalau cuma dapat terjemahan doang, Bang, bahaya, Bang. Kalau cuma terjemahan doang, bisa-bisa Abang bilang ketika Tuhan mengatakan dengan sayapku aku memegangmu. Emang Tuhan ayam punya sayap? Emang Tuhan bebek punya sayap? Terus ada lagi di dalam ayat itu tertulis, aku akan melemparmu dengan kotoran. Apa Abang percaya Tuhan pegang kotoran? Percaya nggak? Ada ayatnya loh. Aku akan melempar kalian dengan kotoran. Menurut Abang kira-kira kalau dimaknai secara terjemahan bahasa Indonesia, Abang percaya nggak Tuhan pegang kotoran? Ayo. Nggak percaya pasti. Masa Tuhan pegang kotoran, Bang? Yang bener aja. Artinya tidak boleh memaknai begitu saja terjemahan. Kita harus mengerti kaidah bahasa asing itu, Bang. Bang Ivan yang kuhormati, kusayangi. Nah gitu. Jadi kalau kita memaksakan diri memaknai sebuah kitab suci hanya dengan terjemahan, terjadilah kesesatan yang nyata, Bang. Gitu. Iya, pasti bisa sesat. Contoh, saya udah kasih analogi, saya bikin sebuah puisi tadi, menegakkan benang basah, nyampe di Rusia saya dibilang dukun. Kenapa? Perempuan ini hebat kali, benang basah bisa diberdiriin sama dia gitu, karena dia nggak tahu kalau itu hanya majas gitu, hanya itu alegori gitu. Kurang lebih begitu, Bang. Silakan ditanggapi. Oke. Sudah, aku nggak tanggap lagi. Saya tanggapi yang Uni punya pertanyaan tadi ya. Ya. Kenapa orang Katolik percaya kitabnya? Sebenarnya saya percaya kitab suci karena itu ya diwariskan dari dan kitab itu dibuat oleh para murid atau pengikut-pengikutnya Yesus sendiri. Itu yang bikin Lukas pengikut Yesus ya? Lukas tidak. Lah, yang bikin kitab Lukas kan Lukas katanya, gimana sih? Katanya pengikut Yesus sendiri. Lah tiba-tiba ditanya Enggak, Lukas pengikut Yesus enggak? Tidak. Abang lucu.
Maksudnya gini, Bu. Maksudnya bukan hanya pengikut Yesus adalah rasulnya Yesus. Maksudnya orang-orang yang ada dengan Yesus waktu Yesus ada di bumi ini, gitu. Nah, Dari saya ada baru pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan tuh. Kores, yang Tuhan berfirman dalam hati mana, Kores? Ayat berapa? Ini handphonenya lagi pakai buat ngerekam. Tuhan berfirman dalam hati ya. Bentar. Ya, bentar 1 ya, Bang. menit. 1 menit Sambil aja. dilanjut Kita aja, mau- Uni. Sambil dilanjut aja, Jadi, Uni. jadi gini, kalau memang penulis kitab itu adalah orang yang menyaksikan kejadian pada waktu itu, di dalam kitab Abang, nanti kita kasih ayatnya nomor berapa, itu Tuhan berfirman dalam hati. Itu ketika Tuhan berfirman dalam hati, itu yang dengar siapa sampai bisa ditulis gitu loh. Kejadian 8 ayat 21. Bacain, Kores, tolong. Handphone ini lagi ngerekam. Oke, siap. Kejadian berapa? Kejadian 8 ayat 21. Bro Ivan. Yang versi LAI ya supaya sama kita. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini sakti ini penulis kitab ini. Tahu apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya Tuhan. Oke. Baik, di sini saya bilang ya, saya mau sampaikan, saya mau tanggapi ya. Jadi pada dasarnya kata Uni tadi saya tanyakan awal, Uni hanya membaca bagian-bagian tertentu. Sebenarnya untuk memahami memahami perjanjian baru atau perjanjian lama, Alkitab yang orang Kristen anuti, yang orang Kristen percaya itu bukan hanya dalam waktu yang singkat dan hanya sekedar membaca doang, atau hanya memilih kata-kata yang unik, tetapi dia memahami dari awal sampai akhir, dari bagian step by step gitu. Nggak bisa Kalau dia hanya tentang membaca. ayat itu gimana, Bang? Enggak, kalau tentang ayat itu menurut Abang gimana perikopnya? Ayat itu saya rasa tidak berkaitan bahwa dengan munculnya Alkitab orang Kristen. Itu kan dipersembahkan gitu loh. Iya, Persembahan. jadi enggak kan Tuhan bilang gini, maka berfirmanlah Tuhan di dalam hati yang menulis. Kan kita tadi bicara tentang penulis-penulis kitab. Lalu Bang bilang kan yang menulis kitab adalah saksi-saksi orang-orang yang ada. Iya, Nah, iya. di dalam kitab ini Tuhan berfirman di dalam hati. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam hati ini, saya pengen tahu orangnya siapa. Itu luar biasa, hebat banget gitu loh. Nah begini loh Bu, mengapa di situ tidak menuliskan siapa yang mendengarkan firman dalam hati? Ya, makanya saya pengen tahu. Nah, karena itu memang tidak ada. Dia maksudnya begini loh. Maksudnya tidak ada kaitannya bahwa Yesus maksudnya kaitannya itu dipersembahkan. Kalau orang Kristen melakukan sebuah persembahan, dia tidak perlu berteriak-teriak, dia tidak perlu memberikan atau melakukan sesuatu yang semua orang kelihatan, semua orang tahu. Kalau itu di dalam persembahan ya. Karena itu Yesus bilang kalau itu Tuhan mengatakan dia dalam hati, di dalam persembahan, bukan mewartakan sabdanya, mewartakan firmannya. Itu bukan. Makanya itu Enggak maksud saya. Uni hanya mengambil ayatnya itu aja. Sedangkan ada berkelanjutan di ayat-ayat lain. Gitu loh. Iya, saya paham. Makanya kan saya bilang perikopnya apa. Terus kan begini, ketika Tuhan mengatakan maka berfirmanlah Tuhan di dalam hati gitu kan. Artinya ada yang tahu kalau Tuhan tuh sedang berfirman di dalam hatinya gitu. Nah, orang yang mengetahui Tuhan sedang berfirman di hatinya ini loh. Saya tuh luar biasa tuh, ini excited banget dengan ayat ini. Masa Tuhan berfirman dalam hati tuh ada orang yang tahu. Ini siapa nih orang nih? Jangan-jangan orang ini nih luar biasa nih gitu. Saya pengen tahu namanya siapa gitu. Ya nggak ada orang yang tahu lah Bu kalau di dalam hati. Kita manusia aja nggak tahu. Kenapa bisa tertulis di kitab Anda kalau Tuhan berfirman dalam hati gitu gimana? Nah begini loh Bu, itu temanya apa dulu? Babnya Coba itu Kores membahas ulang lagi, Kores. Tentang Ya, persembahan. bukan sebenarnya di ayat itu Bu. Itu babnya itu menjelaskan tentang apa. Terus di ayatnya baru masuk ke ayatnya itu. Jangan langsung ke ayat aja. Ya, dijelaskan aja pada kami coba Bro Ivan. Bab itu tentang apa? Bentar ya Bu. Mungkin saya kasih Contohnya waktu sekitar 3 menit lagi ya Bang ya, karena kan ada juga belakang katanya ada Pak Beni mau masuk juga. Jadi Yes. Oke. Silakan. Tapi saya tidak menjelaskan itu ya karena saya tidak menyediakan. Oke, Poinnya itu. penjelasan ini aja. Bagaimana apa alasan Ketuhanan. kitab Abang bisa dipercaya? Oke, ketuhanan tadi ya. Jelaskan ketuhanan tentang konsep ketuhanan Yesus ini dasarnya apa gitu. Dasarnya ya, saya minta dasarnya.
dasarnya. Saya Kalau kan sudah apa bilang yang dulu. abang pahami, abang Ya. pahami, nggak masalah, nggak usah dijelasin ke kami, nggak apa-apa. Kami percaya itu, silakan imani gitu. Maksudnya gitu. Tapi untuk abang harusnya kan abang menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Mana tahu kalau abang menjelaskan banyak yang murtad nanti. Wah iya benar juga masuk akal. Dasarnya apa? Abang mempercayai bahwa Yesus ini adalah Tuhan, tiga Trinitas, Tritunggal atau tiga pribadi. Kalau abang bicara begini misalnya, oh menurut saya Uni Yesus itu adalah Tuhan, itu nggak masalah, nggak usah diceritain. Kami silahkan, nggak apa-apa. Abang bilang Gini, tembok juga Tuhan, nggak gini, apa-apa, nggak gini. apa-apa. Gini, Uni. Dasarnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, mengapa Yesus dikatakan Tuhan dan manusia, 100% Tuhan dan 100% manusia. Saya tidak menjelaskan dalilnya karena Ibu sudah membacakan Alkitabnya. Nah, yang dasarnya saya sudah jelaskan tadi. Saya ulangi lagi. Dasarnya Yesus sebagai Allah karena Yesus banyak melakukan mukjizat atau tanda-tanda yang melampaui batas manusia. Mujizat. Seorang manusia. Oke, itu aja ya, stop ya. Berarti itu alasannya ya. Alasannya itu ya. Ya. Bentar, untuk Gimana Allahnya. dengan Untuk Allahnya. Iya. Allahnya. Tadi kan ini untuk manusianya. Tadi kan Allahnya. Manusianya Yesus dilahirkan dari manusia dan Yesus juga mati. Saya rasa ciri-cirinya manusia Ibu tahu sendiri kan. jangan Iya. pakai saya rasa, itu pakai perasaan, Bang. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai Perasaan. perasaan. Gini, Perasaan kita itu kan sering mendustai, Bang. Banyak yang patah hati karena perasaan, Bang. Iya. Kita kan manusia, kita tahu ciri-ciri kita gitu loh. Kepribadian Oke, kita itu seperti apa. gini aja, saya sudah paham intinya. Abang kan memang akhirnya abang bilang saya nggak pakai dalil, nggak apa-apa. Sekarang begini, saya sudah sebutkan tadi 11 dalil tentang siapa Yesus menurut Yesus. Tentu saya lebih percaya kepada Yesus, nggak apa-apa ya Bang ya, karena kalau abang Iya. kan nggak pakai dalil. Nah, kemudian begini, tentang apa tadi namanya, tentang mukjizat. Nah, mukjizat Yesus misalkannya kalau yang paling hebat apa menurut abang? Yang paling hebat apa? Mukjizat yang paling hebat menurut saya banyak hal. Satu aja. Banyak hal. Maksudnya Satu yang aja. paling hebat lah. Satu yang paling hebat. Satu aja, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bangkit, Lazarus juga bangkit di antara orang mati. Apakah Lazarus itu Tuhan? Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga dibangkitkan oleh Allah, ada dalilnya. Perjanjian lama tuh ada yang bangkit nggak pakai Yesus tuh. Bentar Saya ya. sudah bilang, Yesus Itu Eliasa, dibangkitkan. dengar Bang. Eliasa membangkitkan orang mati itu dari tengkorak kalau nggak salah ya. Itu udah mati, bukan dari tengkorak, pokoknya ada orang yang udah mati, dibangkitkan sama Eliasa. Tiba-tiba itu bangkit. Apakah dia juga bisa dikatakan Tuhan karena dia bangkit dari kematian? Kalau masalah Yesus dibangkitkan tuh ada dalilnya kalau Yesus itu dibangkitkan oleh Allah gitu. Bahkan menurut kalian kan dia bangkit sendiri tuh, mati sendiri, bangkit sendiri gitu. Sementara Yesus mengatakan sebelum dia disalib itu, biarlah cawan ini berlalu daripada aku karena semua yang terjadi berdasarkan kehendakmu. Artinya Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah atau Allah lah bagi bahasanya kalian kan Allah gitu ya. Nah, artinya begini Bang, kalau abang bilang mukjizatnya dia bangkit dari kematian, tuh Lazarus bangkit dari kematian, yang dihidupkan sama Eliasa juga bangkit dari kematian, masa sama aja gitu kan. Nah, apalagi kira-kira Bang yang paling hebat Bang, selain itu Bang, yang nggak pernah terjadi kepada orang lain deh, yang nggak pernah dilakukan orang lain. Gini loh Bu, saya mau tanggapi ya pernyataannya. Gini, saya kan udah bilang tadi awal juga, Trinitas, orang Katolik mengakui Trinitas. Yesus Iya. adalah Allah juga. Yesus adalah Ya Allah. dasarnya apa? Dasarnya. Hah? Dasarnya abang Das- percaya Yesus itu adalah Allah apa? Dasarnya gitu loh. Apa bukti dasarnya- kalau dia adalah Dasarnya Yesus hadir, Yesus baru ke dunia, dia sudah jadi Allah. Dia udah ada bersama Allah. Gitu. Paham? Yohanes Maksud saya? Pembaptis juga di ini Roh Kudus gitu. Yohanes Pembaptis. Kalau maksudnya bersama Betul, Allah ya, nih maksudnya betul. gimana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya dia sudah Allah, lalu dia diutus jadi ke bumi. Dia jadi utusan gitu. Dia contohnya begini. Dia Allah yang diutus. Dia Dia- Allah ya. dia- Berarti dia- gini. Berarti Allah itu mengutus Allah gitu. Yes, bisa dikatakan begitu. Oke, Iya, aku mengutus. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. ini Berarti- mau nyoba ini Oke, Uni. silakan Kores ya. Uni mau cari obat sakit kepala dulu bentar ya. Mau cari bodrek dulu. Bentar silakan lanjut Kores. Bentar. Ya, jadi ini Bro Ivan ya, Minum gua dulu. suka apa? Siap Uni. Selamat minum.
Gini Bro Ivan, alasan gue mempelajari Biblos adalah gue waktu itu masih alay, masih labil mencari ketuhanan, karena gue sangat sangat perlu kebenaran gitu dalam hidup ini ya. Nah, ketika gue mencari kebenaran, Al-Quran udah tentu gue tahu duluan. Lalu kemudian gue mencari ke Biblos, di mana dua agama berkumpul di sana, Yahudi dan Nasoro, gitu kan. Yang menarik selama gue membaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, di sana Tuhannya kok satu, hanya satu aja. Dan tokoh-tokoh dari perjanjian lama baik perjanjian baru secara tertulis tidak pernah melakukan peribadatan kepada manusia ataupun roh, seperti yang diiwani oleh Kristen mainstream. Ini menarik karena semakin gue perdalam pembelajaran kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, gue semakin tahu bahwa ternyata menjadikan Allah satu-satunya Tuhan ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sampai nanti di tahun 200-an atau di abad 3 itu terjadi penyimpangan, di mana pemuliaan Yesus mulai dinaikkan statusnya menjadi ketuhanan, yang dimana lagi tidak termaktub atau tertulis di dalam kitab sucinya itu sendiri. Itu yang menarik. Lalu sekarang ketika kekristenan menuhankan Yesus karena mujizat-mujizatnya, maka di sini akan terjadi kecemburuan sosial untuk nabi-nabi yang lain. Contoh, misalnya membangkitkan orang mati. Ini menarik, membangkitkan orang mati. Sangat sayang sekali kalau misalnya Nabi Elisa tidak dituhankan. Karena selain Nabi Elisa bisa membangkitkan orang mati, ketika Nabi Elisanya sendiri mati dan tersisa tulang-tulang, Nabi Elisa tulangnya bisa membangkitkan mayat yang menyentuh tulangnya Nabi Elisa. Itu menarik. Lalu kemudian kalau misalnya dibilang Yesus adalah Allah yang diturunkan menjadi bumi, ini makin menarik lagi karena di Mazmur 82 ayat 1, pahami ini ayat. Mazmur 82 ayat 1, Tuhan berdiri di tengah Allah-Allah untuk sidang ilahi. Sangat banyak Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menjadikan Yesus makin tidak spesial karena ternyata Allah-Allah itu banyak. Dan hanya ada satu Allah yang dikenal. Siapa dia? Allah yang disembah oleh Yesus di Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 4 ayat 22, di mana Yesus berkata, "Kami menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian tidak menyembah apa yang kalian kenal." Yesus ngomong sendiri, Yesus mendeklarasikan diri sendiri bahwa dia menyembah sesuatu. Yang ini menggugurkan ketuhanan Yesus. Baru satu ayat. Gua akan langsung kasih 3 di sini. Lalu kemudian kalau kita lihat di Yohanes 20 ayat 17, Yesus naik kepada siapa? Kepada Tuhannya. My God. Kalau bahasa yang lainnya Allahku. Masih kurang. Nanti ada Wahyu 3 ayat 2. Yesus kemana? Yesus kepada Tuhannya. My God. Again. Lalu nanti ada lagi Wahyu 3 ayat 12. Yesus kepada Tuhannya. Apakah kita sedang bermain domino di sini? Menyembah sesuatu yang menyembah sesuatu juga. Kalau dalam Islam itu nanti terkenanya di Az-Zumar ayat 3. Mengapa kalian menyembah sesuatu di hadapanku? Di Al-Quran itu kena. Bahkan di perjanjian lama ini di Keluaran 10 ayat 3 dan juga Yesaya 44 ayat 24 kalau nggak salah ya. Jangan ada Tuhan di depanku atau di hadapanku, dan jangan ada Tuhan di sampingku. Siapa yang ngomong? Tuhannya Israel. Atau enggak kalau misalnya kita pakai bahasa tre persona una substantia, maka pribadi Tuhan ini udah ngomong, pribadi Tuhan Bapa udah ngomong, jangan ada Tuhan di hadapanku, jangan ada Tuhan di samping-sampingku. Maka berarti pribadi Roh dan pribadi Tuhan Putra dan pribadi Tuhan Allah Putra dan Allah Roh ini udah hilang, gugur sendiri. Karena Tuhan Bapa atau pribadi Bapa ini nggak mau ada sekutu, baik di depannya ataupun di sampingnya. Gua Kores Kristus, selamat datang di kebenaran. Mau diterima silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Begitu. Oke, mungkin Bang Ivan closing aja. Ada Pak Beni di belakang. Mungkin Pak Beni ingin menjelaskan karena beliau ini pendeta. Jadi Bang Ivan silakan di closing aja. Terima kasih sebelumnya atas diskusi yang sangat santun ini. Selamat semoga dijaga Tuhan kesehatannya Bang Ivan, keluarganya sehat selalu, terjaga dari COVID, bahagia di dunia ya.
Di akhirat Ya, saya nggak terima jamin, kasih nggak banyak tahu Kak saya Feni gitu juga. kan. Ya, Buat Bang Kelas juga terima kasih banyak. aduh Bang Ya Irfan. sama-sama Bro Ivan. Semoga Allah menjaga selalu dan memberikan hidayah ya kepada Bro Ivan. Amin Ya, Allahumma Iya, amin. amin. Bang. Bang Istirahat. Irfan Sebentar Bu, juga, sebentar ini. Saya dulu juga sekolahnya di sekolah Muslim Muhammadiyah. Cuman Masya saya Masya Allah. saya orangnya masih apa namanya mencari kebenaran di dua ajaran ini. Saya kan udah bilang, saya ini bapak saya juga agama Muslim. Ya. Mama Besok kita saya masuk Oh, lagi iya. sini Bang Ivan, kita bahas tema lain ya. Bro Iya, Ivan Bang. umur berapa? Karena saya umurnya 24. Oh 24. Oh, gua zaman 16 17 waktu pencarian gitu. Cuma nggak apa-apa. Seru kok nyari-nyari kebenaran itu seru kok. Dilalui aja. Menantang. Saya sukanya menantang apa yang saya anut dengan orang lain. Siapa Ya, yang benar? besok kita ini lagi kita diskusikan, tapi tema yang lebih seru lagi, tema yang lebih menggelegar lagi. Saya akan kasih tema besok. Bang Ivan masuk lagi ya. Tapi kalau Uni punya banyak followers lain yang mau gabung nggak apa-apa, saya soalnya Oh enggak, saya lebih senang dengan orang yang mencari kebenaran, bukan orang yang melakukan pembenaran. Saya lebih senang dengan orang yang mencari kebenaran, karena mereka orang yang mencari kebenaran, insya Allah Allah akan berikan kebenaran itu kalau memang mereka mencari loh ya. Tapi kalau orang yang sedang melakukan pembenaran, maka mereka sejatinya menutup kebenaran itu. Maka itu ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk, mau sekarung-karung, 3 karung, 5 karung, mereka tidak akan beriman karena mereka yang menutup dirinya, maka Allah juga menutup mereka. Artinya kalau Abang Ivan benar-benar mencari kebenaran, mari kita intens diskusikan, mari kita buktikan siapa yang benar jalan pilihan hidupnya, Bang Ivan atau saya. Mungkin besok kita dengan tema baru lagi, nggak masalah. Saya mohon Ikhwan Filah jangan ada yang menghujat pribadi dari Bang Ivan. Kita tidak tahu apakah siapa yang mati dalam melafazkan kalimat syahadat. Kita tidak tahu itu. Jadi saya mohon jangan pernah ada yang menghujat Bang Ivan. Apapun yang beliau ketahui dan tidak ketahui itu adalah wajar karena beliau manusia biasa. Dan saya anjurkan Bang Ivan membaca lagi Alkitabnya, mungkin membaca juga Al-Quran dengan terjemahannya agar bisa melakukan perbandingan dan akhirnya tahu mana yang kebenaran sejati itu. Besok kita akan angkat tema yang lebih strike to the point ya, dan lebih menggelegar lagi. Bang Ivan, terima kasih. Kita naikkan Pak Beni. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah ya. Selamat malam Bang Ivan. Senang berkenalan dengan Bang Ivan. Dadah Bro Ivan, selamat malam. Dadah, Nah, selamat malam. sambil nunggu tamu selanjutnya, ini ada yang menarik dari Bro Ilhamba Official. Kebenaran hanya ada dalam Yesus Tuhan. Lah terus bangsa perjanjian lama yang nggak ketemu Yesus apa kabar? Di mana mereka sekarang? Itu loh. Maka dari itu kebenaran itu nggak cuma Yesus, juru selamat nggak cuma Yesus. Hakim 3 ayat 15.